Kanit Reskrim jadi tersangka tewasnya pelajar. Tim gabungan bersihkan material lumpur banjir bandang. Melihat kemegahan masjid tertua di Kabupaten Langkat. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emresya Purba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Kanit Reskrim Polsek Simpang 4 dan 2 warga sipil ditetapkan jadi tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan pelajar SMA di Kabupaten Asahan. Gimana bang? Gimana bang? Tim gabungan Polda Sumut dan Polres Asahan menetapkan Ibda Ahmad Effendi, Kanit Reskrim Polsek Simpang 4 bersama 2 orang sipil yang bertugas membantu polisi atau Banpol di Polsek Simpang 4 sebagai tersangka atas tewasnya Pandu Brata Siregar, seorang pelajar SMA di Kabupaten Asahan. Ketiganya diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Saat itu korban tengah menonton balap lari yang kemudian dibubarkan oleh polisi. Polisi juga mengamankan 12 alat bukti seperti 3 unit sepeda motor, senjata api milik Ibda Ahmad Effendi, senter, telepon genggam, dan pakaian. Dirkrimum Polda Sumatera Utara Kombes Sumeryono menjelaskan bahwa kedua warga sipil dibawa oleh Ibda Ahmad Effendi yang bertindak sebagai pimpinan dalam kejadian tersebut. Yang pertama, Ibda AE adalah pemimpin pada saat itu, dan kedua DAP dan YS itu sebagai pembantu Ibda AE. Dan pada saat itu tentunya secara spontanitas dilakukan karena ada provokasi tadi, sehingga terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi sendiri sudah melakukan prarekonstruksi untuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, 3 terdakwa kasus pembunuhan wartawan dan 3 anggota keluarganya dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 3 terdakwa masing-masing Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syaputra Tanjung yang berperan sebagai eksekutor, dan terdakwa Bebas Ginting alias Bulang yang merupakan otak pelaku di sidang dalam berkas yang terpisah di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Jaksa penuntut umum menyebut ketiga terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sempurna Pasaribu, seorang wartawan, dan 3 anggota keluarganya. Untuk itu, jaksa penuntut umum menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman mati sesuai dengan pasal 340 junto pasal 55 KUHP. Kami dari tim penuntut umum perkara Bulang dan kawan-kawan telah melaksanakan agenda tuntutan terhadap ketiga terdakwa, yang mana dakwaan yang kami buktikan terhadap ketiga perkara ini yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana tadi yang teman-teman dengar terkait tuntutan terhadap ketiga terdakwa itu, kami sudah membacakan tuntutan, dan untuk ketiga terdakwa tuntutannya pidana mati. Kasus pembunuhan korban terjadi pada Juni 2024 lalu. Saat itu 2 terdakwa atas perintah terdakwa Bebas Ginting membakar rumah korban hingga menewaskan korban Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Terdakwa Bebas Ginting sendiri mengaku sakit hati karena menilai korban mengingkari kesepakatan antara terdakwa dengan korban. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.
Saudara, Satreskrim Polrestabes Medan meringkus komplotan perampok telepon genggam yang kerap mengaku sebagai polisi. Dalam aksinya, pelaku menuduh korban sebagai pelaku begal. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam aksi perampasan telepon genggam milik seorang pemuda di kawasan Medan Tuntungan belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku memepet korban dan menuduh korban sebagai bagian dari kawanan begal. Pelaku kemudian mengambil telepon dengan berpura-pura memeriksa telepon genggam korban. Saat korban lengah, pelaku kemudian membawa kabur telepon genggam milik korban. Wakapolres Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Taryono Raharja menyebut terdapat dua komplotan pelaku berbeda yang merampok telepon genggam korban dengan modus serupa. Para pelaku telah beraksi lebih dari 10 kali dan selalu mengaku sebagai polisi ketika menjalankan aksi kejahatan. Selain kawanan pelaku perampok telepon genggam, polisi juga meringkus belasan pelaku berbagai tindak kejahatan lain. Mereka umumnya merupakan pelaku pencurian sepeda motor dan penadah sepeda motor curian. Di saat Polrestabes Medan sedang gencar-gencarnya untuk memberantas begal, ternyata ada modus baru. Jadi para tersangka ini menggunakan modus mengaku sebagai anggota Polri yang turut serta memberantas begal. Ya. Jadi modusnya ada beberapa, ada curanmor, dan ini modus baru dengan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri yang memberantas begal. Seluruh pelaku yang ditangkap kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun. Mereka dijerat dengan pasal beragam, mulai dari pasal 363 KUHP tentang pencurian, hingga pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan bersihkan material lumpur banjir bandang, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, petugas gabungan TNI Polri terus membantu warga membersihkan material lumpur banjir bandang yang menerjang kota wisata Parapat pada Minggu sore kemarin. 5 rumah warga rusak parah dalam musibah ini. Pasca banjir bandang yang melanda kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, petugas gabungan terus membersihkan material lumpur di jalan utama kota Parapat dengan menyiramkan air menggunakan mobil pemadam kebakaran. 2 unit alat berat juga diturunkan untuk mempercepat proses pembersihan. Tim gabungan juga membantu warga membersihkan genangan lumpur yang memasuki rumah warga. Petugas juga menyisihkan bebatuan yang menutupi aliran sungai Batu Gaga yang meluap hingga menyebabkan banjir bandang. Terdapat 5 rumah yang terdampak parah dalam musibah banjir bandang ini. Pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah penebangan liar di perbukitan yang menjadi penyebab banjir bandang. Namun, hujan deras terus-menerus menjadi salah satu faktornya. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait mendatangi produsen minyak kita di Kota Medan. Petugas melakukan pengukuran takaran minyak kita secara manual. Untuk memastikan takaran minyak kita yang dipasarkan sesuai, petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait melakukan pemeriksaan produsen minyak kita di Jalan Brigjen Zain Hamid. Di lokasi ini petugas melakukan pengukuran secara manual dengan mengambil beberapa bungkus minyak kita secara acak. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya minyak kita yang takarannya tidak sesuai dengan kemasannya, seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain. Kanit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Rudianto Manurung meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai. Salah satunya kita ambil sampelnya, kita ukur, kita tuang, dan kita ukur dalam bejana ukur dari kaca. Ternyata hasilnya ketiga-tiganya sesuai dengan kondisinya, yaitu dalam kemasan 1 liter terdapat 1 liter, bahkan ada lebih sedikit ya. Kalau menurut penjelasan tadi itu wajar, asal jangan kurang. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan
ukuran tadi. Ya. Sebelumnya, tim gabungan juga melakukan sidak di beberapa pasar tradisional dan belum menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan warga berkumpul di Konsulat Jenderal India di Kota Medan untuk merayakan Holi atau Festival Warna. Dalam perayaan ini, setiap peserta menyiramkan bubuk warna-warni. Memasuki musim semi atau akhir musim dingin, masyarakat di India, terutama yang beragama Hindu, memiliki tradisi perayaan Holi atau Festival Warna, termasuk di Kota Medan yang digelar di Konsulat Jenderal India yang terdapat di Jalan Uskup Agung. Puluhan warga keturunan India dan para tamu undangan saling mengoleskan dan menyiramkan bubuk berwarna-warni yang menjadi ciri khas dari perayaan Holi. Perayaan Holi atau Festival Warna saat ini telah populer di dunia sebagai simbol kemenangan kebaikan melawan kejahatan dan perayaan cinta, persatuan, serta kebersamaan. Festival ini juga dimeriahkan penampilan para anak-anak dengan berbagai tarian Bollywood serta bazar makanan khas India. Konsulat Jenderal India di Medan sangat bersyukur dapat bersama-sama merayakan Holi di Kota Medan. This festival includes everyone. Everyone comes, enjoys, and it increases inclusivity. What we say, just like in North Sumatra, a lot of religious people are here, and here you see all of us are here today to celebrate this particular festival. Perayaan Holi diharapkan dapat lebih menjangkau masyarakat luas dan menjadi agenda tahunan untuk menarik minat para turis. Sebab Kota Medan memiliki The Little India, yakni pemukiman terpusat masyarakat keturunan India. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Melihat kemegahan masjid tertua di Kabupaten Langkat, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Masjid Ar-Rahman di Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu menjadi masjid tertua di Kabupaten Langkat. Dibangun tahun 1775, masjid berbentuk panggung ini identik dengan rumah adat Melayu. Meski sudah berusia ratusan tahun, Masjid Ar-Rahman masih kokoh berdiri hingga saat ini. Masjid yang bentuknya menyerupai rumah adat Melayu dan didominasi warna hijau dan kuning, dibangun oleh 7 orang pedagang Yaman, 2 diantaranya Syekh Jabar dan Syekh Baka. Saat itu pedagang yang kerap berlayar di Sungai Wampu memutuskan membangun masjid dengan menggunakan kayu. Sejumlah kayu yang menjadi pondasi masjid bahkan didatangkan langsung dari Malaysia. Kini sejumlah bagian masjid masih belum pernah direnovasi, seperti 4 tiang pondasi utama masjid dan mimbar masjid yang masih kokoh dan terawat. Ketika masuk di areal Masjid Ar-Rahman, pada sisi kanan terdapat beberapa makam, salah satunya makam pendiri masjid yang merupakan pedagang asal Yaman, Syekh Jabar. Ini masjid Ar-Rahman namanya ini. Bangun tahun 1775. Yang membangunnya itu Syekh dulunya. Syekh Jabar, Syekh Bakah, 2 yang kami ketahui. Katanya 7 apanya ini. 7 apanya namanya membangunnya ini. 7 orang katanya ini. Nah, dari yang kita ketahui ini, beliau ini yang membangun ini dulu keturunan dari mana, Pak? Dari apa katanya? Yaman. Dari Yaman. Warga dan pengurus masjid berharap pemerintah memberikan perhatian agar masjid tua ini tetap bertahan menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan Islam di Sumatera Utara. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, terinspirasi dari pasar terapung di Kalimantan, pengelola salah satu tempat makan di Kota Binjai berjualan aneka makanan berbuka puasa di atas perahu. Di lokasi ini pengunjung juga dapat menikmati suasana sore dengan nuansa persawahan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Hampir setiap sore di bulan Ramadan, warga memenuhi pasar terapung di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara untuk berburu aneka menu makanan berbuka. Aneka menu berbuka puasa dijajakan di lokasi ini. Uniknya, mereka menjual di atas perahu seperti pasar terapung yang ada di Kalimantan. Selain itu, warga juga dapat menikmati nuansa persawahan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Pengelola pasar apung mengaku terinspirasi dengan pasar apung yang ada di Kalimantan. Pihak pengelola juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar sebagai pemasok aneka menu makanan yang dijual. Yang pertama kita ingin membagikan kembali tradisi Nusantara kita, di mana di Kalimantan itu ada pasar terapung, di mana orang bertransaksi di atas perahu, itu barang ditukar dengan barang. Ya, nah, di sini kita jual takjil. Kenapa terapung? Karena masyarakat itu mencari hal yang unik, mencari hal yang tidak biasa, dan kita sajikan jualan takjil di atas perahu. Warga sendiri mengaku senang dengan adanya pasar terapung di lokasi ini. Selain dapat membeli menu makanan berbuka dengan harga yang murah, warga juga dapat ngabuburit bersama keluarga di lokasi ini. Kue tradisionalnya kalau dibilang rasanya enak-enak, karena tahun kemarin pun kami kemari, kalau bulan puasa itu memang pasti cari kemari. Yang menurut kakak unik yang beda di sini itu apa? Bedanya karena jualannya di atas kapal terapung, lain dari yang lain, kan? Pasar terapung ini sendiri akan hadir hingga akhir Ramadan mendatang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara, penyandang tunanetra di Kota Medan menggelar tadarus dengan Al-Quran huruf Braille. Para tunanetra menargetkan dapat 2 kali khatam Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Dengan kusyuk, puluhan tunanetra di Kota Medan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan tekun, jari-jari para tunanetra ini meraba setiap huruf di Al-Quran Braille. Keterbatasan penglihatan sama sekali tidak menghalangi para tunanetra ini untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setiap hari Kamis dan Minggu, para tunanetra ini sengaja berkumpul di kantor Persatuan Tunanetra Indonesia daerah Sumatera Utara di Jalan Sampul Medan untuk menggelar tadarus. Dipandu sesama tunanetra yang telah mahir membaca Al-Quran Braille, para anggota Pertuni bergantian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, ada Pak, ada yang mengontrol bacaan-bacaan mereka. Itu kalau misalnya ada kesalahan itu diarahkan oleh pengontrolnya, karena di sini ada guru-gurunya, Pak. Para tunanetra berharap dapat 2 kali khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.